To play in Serie A, and I'm also the first one to score. So it's a very proud moment for me and for my country also. Yeah, it shows that we can expand, and I want to put Indonesia on the map also. Ik ben de norm. Als eindverantwoordelijke zet jij een cultuur neer en jij bepaalt waar de grenzen zijn. 2 Johan Cruijff. I really believe in this team and that we can succeed. Setelah direbutkan klub sana-sini, akhirnya Jesus dikabarkan hampir resmi bergabung ke klub Torino di Serie A Italia. Transfer ini menjadi sorotan utama di bursa transfer karena melibatkan nominal yang sangat tinggi. Torino berencana membayar 8-9 juta euro kepada Venezia untuk mendatangkan Jesus. Nilai itu setara dengan 151 hingga 170 miliar dalam kurs rupiah saat ini. Menurut laporan dari jurnalis Marco Conterio, proses kepindahan Jesus akan terjadi setelah Torino melepas Sao Coco ke Spartak Moskow. Hal ini menandai langkah serius Torino dalam memperkuat lini belakang mereka di Serie A. Keinginan awal Torino adalah membawa Jesus bersama pelatih Vanoni ke Turin. Namun transfer tidak terjadi karena Venezia ingin mempertahankan bek timnas Indonesia tersebut. Venezia saat itu masih berkompetisi di Serie A dan membutuhkan jasa Bang Jay untuk mempertahankan posisi mereka. Kini setelah terdegradasi ke Serie B, situasinya berubah drastis. Walau kini hanya berlaga di Serie B, Venezia tetap memberikan harga tinggi untuk Jesus. Transfer di kisaran 8-9 juta euro menunjukkan nilai pasar yang terus naik bagi pemain timnas Indonesia tersebut. Nama Jesus tak hanya menarik karena performanya, tapi juga karena statusnya sebagai kapten timnas Indonesia. Bursa transfer musim panas ini menjadi momentum penting baginya. Sementara itu, Paolo Vanoli yang sebelumnya membawa nama Jesus ke radar Torino, kini sudah tidak pelatih klub tersebut dan diganti oleh Mark Baroni. Pelatih Italia lain yang dipercaya menangani Torino untuk musim baru Serie A. Jesus tetap menjadi target penting meski kursi pelatih berganti. Jika transfer ini resmi, Bang Jay akan memecahkan rekor sebagai pemain timnas Indonesia termahal dalam sejarah. Tak pernah sebelumnya ada pemain Indonesia dihargai setinggi itu. Transfermarkt mencatat nilainya sebesar 7,5 juta euro. Angka tersebut jauh mengungguli Messi Girls yang menempati urutan kedua dengan nilai 6,5 juta euro. Kepindahan ke Serie A juga menjadi peluang besar bagi Jesus menunjukkan kemampuan di level tertinggi. Torino menawarkan kompetisi dan eksposur yang jauh lebih besar. Jesus bisa jadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk berkarir di Eropa. Namun hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Torino atau Venezia. Namun laporan dari jurnalis Italia dan perkembangan bursa transfer menguatkan kabar ini. Para supporter sepak bola asal Italia berbondong-bondong memberikan reaksi seiring dengan kabar bahwa Torino bakal menembus kapten timnas Indonesia itu. Banyak dari mereka yang menyebut perekrutan Jesus cukup tidak masuk akal karena mereka ragu jika sang kapten timnas Indonesia itu lebih baik daripada Koko. Dan juga Toro lebih membutuhkan bek tengah berkaki kiri ketimbang kaki kanan. Ada yang mengutarakan rasa keheranannya selagi mengatakan bahwa nilai transfer Jesus terlalu mahal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa satu pemain yang bagus dari Venezia hanyalah Hensinko Suli Caviglia. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Jesus adalah pemain yang lebih kuat ketimbang Nicolosi Caviglia. Lalu pertanyaan besar pun muncul, mengapa Jesus begitu cocok dengan visi taktis sang pelatih Torino? Ada 3 faktor utama yang menjadikan Bang Jay sebagai puzzle yang pas untuk strategi Torino. Pertama, Marco Baroni dikenal dengan pendekatan taktis yang mengutamakan pertahanan kokoh. Sering menggunakan formasi 3-5-2 atau 4-3-3 yang menuntut bek tengah serba bisa. Jesus memiliki tinggi 1,91 meter, unggul dalam duel udara dan memiliki kemampuan membaca permainan yang tajam. Di Venezia, ia tampil dalam 30 laga Serie A 2024-2025. Mencatatkan 3 gol dan akurasi umpan 88%. Kemampuan ini selaras dengan kebutuhan Baroni akan bek yang mampu mengawali lini belakang sekaligus memulai serangan dari belakang, terutama saat Torino menghadapi tim dengan pressing tinggi. Kedua, Baroni yang sukses membawa Hellas Verona bertahan di Serie A dengan pendekatan disiplin, membutuhkan pemain dengan mentalitas kuat dan kepemimpinan alami. Bang Jay yang diangkat sebagai kapten Venezia di usia muda telah membuktikan kualitas ini. Ia memimpin lini belakang Venezia dengan tenang dan menjadi pilar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bang Jay bisa menjadi investasi jangka panjang Torino karena kemampuannya beradaptasi dengan sistem 3 bek Baroni yang menuntut koordinasi tinggi dan komunikasi di lapangan.
Kepemimpinannya akan memperkuat harmoni pertahanan Torino, terutama jika Koko hengkang. Ketiga, strategi Baroni sering melibatkan back yang berkontribusi dalam build-up play dan serangan balik cepat. Izes yang dikenal dengan overlap cerdas di Venezia mampu memberikan dimensi tambahan di lini belakang. Dalam skema Baroni yang mengandalkan transisi cepat, Izes bisa menjadi senjata rahasia dengan umpan panjang akurat dan keberanian menembus lini tengah. Ini membuatnya ideal untuk mengisi kekosongan jika Torino kehilangan back seperti Koko atau Alessandro Buongiorno. Terkait kepindahan kapten timnas Indonesia itu pasti abu-abu. Transfer Bang J bergantung pada penjualan Koko. Dan rumor ini memicu rasa penasaran apa keuntungan dan kerugian bagi karir Bang J jika transfer ini terwujud. Torino menawarkan Izes kesempatan untuk tetap bersinar di Serie A setelah Venezia terdegradasi ke Serie B. Torino yang menargetkan zona Eropa memberikan panggung lebih besar untuk menunjukkan kemampuan bertahan dan distribusi bola yang mumpuni. Saat ini Jesus menerima gaji 5,6 miliar per musim di Venezia. Di Torino yang berpotensi mendapatkan kenaikan gaji signifikan, jalan dengan status klub yang lebih mapan. Menurut Messaggero Veneto, kontrak Jesus memiliki klausul yang memudahkan transfer jika Venezia terdegradasi, dengan biaya sekitar 112 miliar. Ini mempermudah Torino untuk mengamankan jasanya tanpa biaya selangit. Namun, semua langkah besar punya resiko. Persaingan ketat di lini belakang bakal menjadi tantangan tersendiri bagi Jesus. Torino baru mendatangkan Ardian Ismail dari Empoli. Dan jika Koko bertahan, Izes harus bersaing keras untuk posisi starter. Lalu di Venezia, Izes adalah pemimpin di lapangan. Di Torino nanti yang mungkin hanya menjadi bagian dari skuad yang bisa mengaruhi kepercayaan dirinya dan peran kepemimpinannya di timnas sebagai kapten. Di sisi lain, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor memberikan komentar berkelas usai menyaksikan kekompakan para pemain timnas Indonesia. Sedikit flashback pada saat momen acara makan malam bersama yang digelar pada tanggal 30 Mei lalu atas undangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-55. Dalam video yang dibagikan oleh Alex Pastor melalui akun Instagram pribadinya, tampak seluruh pemain timnas Indonesia hadir dengan mengenakan kemeja putih. Mereka tampak menikmati suasana, menyanyi dan menari bersama dengan penuh kegembiraan. Alex Pastor juga menegaskan bahwa tim pelatih di bawah komando Patrick Kluivert terus berupaya membangun persatuan dan keselarasan visi di antara para pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kekompakan dan kebahagiaan yang ditunjukkan para pemain diyakini menjadi modal penting untuk menumbuhkan semangat juang serta rasa saling percaya di antara skuad Garuda. Pujian Alex Pastor soal kekompakan dan semangat para pemain timnas Indonesia terasa relevan dengan munculnya rumor Jesus yang dikaitkan dengan klub Serie A. Sebagai salah satu pemain yang turut membangun atmosfer positif di skuad Garuda, kabar ini bisa jadi bukti nyata bahwa kerja keras dan kekompakan yang terbentuk selama ini mulai dilirik dunia. Kalau benar terwujud, transfer ini bukan cuma kemenangan untuk J, tapi juga untuk wajah baru sepak bola Indonesia. Akankah transfer Izes kali ini bakal terwujud atau cuma sekedar isu paras bursa transfer?